sobat, kembali lagi di channel Ahmad Hengki. Ahmad Hengki ya, pakai Y bukan pakai I. Ingat, pakai Y bukan pakai I. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu dirancang pada tahun berapa sih? Kira-kira? Ya benar, pada tahun 2003, tepatnya di bulan Maret, oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau yang disingkat dengan Kominfo. Mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan RUU IKTE. RUU IKTE dirancang mulai oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia. Wow, keren sekali ya. Universitas apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu Universitas Pajajaran, yang kedua adalah Universitas Indonesia, yang ketiga adalah Universitas Teknologi Bandung. Di dalam Undang-Undang ITE itu pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau juga presiden kita pada tahun 2005 menyatakan RUU ITE kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat yang nomor R/070 /9/2005 yang menunjukkan Dr. Sofyan Adjazalil dan Muhammad Adi Matalata sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang ITE ini contoh studi kasusnya banyak, yaitu yang pertama yaitu contoh studi kasus yaitu yang menimpa artis ternama pada 5 tahun yang lalu, yaitu Kisru Luna Maya yang kabarnya dituntut karena melecehkan profesi wartawan. Waduh, bukan main sekali. Artis saja sudah melecehkan wartawan, yaitu bukan jurnalistik atau jurnalistik menulis dengan fakta dan bukti yang nyata. Kalau wartawan bisa menulis dengan abstrak, dalam hal ini kita pandangan sebagai isu infotainment dengan kata yang tidak baik, pembunuh, dan pelacur, semakin hari kasusnya semakin ramai dibicarakan di setiap berita. Pada pendapat yang mengatakan bahwa penghinaan ringan tidak termasuk dalam cangkupan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Alasannya disebabkan yang pertama yaitu kualifikasi pencemaran disebut dalam pasal 27 ayat 3 secara tegas. Apabila pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan ringan termasuk di dalamnya, mestinya kualifikasi penghinaan ringan dimasukkan pula di samping penghinaan ringan dan dimasukkan pula di samping pencemaran, padahal kenyataannya tidak. Yang kedua yaitu kualitas penghinaan ringan tidak sama dengan pencemaran, lebih lagi fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak adil dan di luar logika hukum. Kualitas dua, tidak pidana yang jauh bedanya diberikan ancaman dengan pidana yang persis. Pada tahun 1994, seorang sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Uchas Prawaji atau lebih dikenal dengan Hacker alias The Testament Cowboy ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Graphics Air Force, NASA, dan Korea Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Otonom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenal lewat internet dan menjadikan seorang mentor yang memiliki julukan Puji. Hebatnya sehingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keadaan hingga akhirnya pada Februari 1995 giliran Kevin Magic diganjar hukum penjara untuk yang kedua kalinya. Dia dituntut
dengan tuduhan telah mencuri sekitar 20.000 nomor kartu kredit. Bahkan ketika ia bebas, ia menceritakan kondisinya ketika di penjara yang tidak menyentuh komputer atau telepon. Seharusnya Richard Ford belajar sesuai dengan umurnya, tidak untuk sebagai hacking atau checking yang menjadi penjahat dunia maya. Dia masih bisa mencari atau belajar yang bermanfaat lainnya, seperti sebaiknya para pengguna internet atau yang memiliki kemampuan tentang IT dengan menggunakan kemampuannya untuk hal yang berguna. Nah, sobat, itu pelajaran bagi seorang programming yang sudah mahir. Gunakanlah ilmu Anda sebaik mungkin dan terapkanlah ilmu Anda untuk hal-hal kebaikan, bukan untuk hacking atau checking. Dan sanksi penjara para pelaku yakni dikenal pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3 yang berbunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman, checking, hacking, illegal access, ancaman pidana pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagai yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Itu sobat, untuk para programming, pesan saya jangan pernah Anda gunakan ilmu Anda untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti Anda akan masuk penjara selama 80 tahun atau denda sebesar 800 juta rupiah. Kasus video porno Ariel Petarpan, video tersebut diunggah di internet oleh seseorang yang berinisial RJ dan sekarang kasus ini telah selesai dan Ariel telah dibebaskan. Itu tadi kasus yang kedua setelah kasus Luna Maya. Seharusnya Ariel, Luna, dan Cut Tari tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar norma dan etika di agama, bangsa, dan negara. Kesalahan mereka pun bertambah karena apa yang mereka lakukan didokumentasikan. Untuk seharusnya tidak mencampuri urusan pribadi dengan melakukan penyebaran video lewat internet, dikarenakan bukan hanya orang dewasa yang dapat melihat, tapi anak kecil pun bisa melihatnya. Pada kasus tersebut, modus serangan ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum penanggungan dan orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diserat pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 29 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pasal 56 dengan hukum minimal 6 bulan sampai 12 tahun atau dengan denda minimal 250 juta hingga 66 miliar dan atau pasal 282 ayat 1 KUHP. Ya, itulah tadi hasil penjelasan dari saya tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu cukup luas ya guys. Undang-Undang ITE itu bisa mencakup tentang aplikasi, pembuatan naskah, tentang pengambilan akun Facebook orang, pengambilan media sosial orang, dan lain sebagainya. Ingat pesan saya, jangan pernah gunakan ilmu yang diberi guru, dosen untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Dan jangan pernah membuat honor di media sosial dan selalu berhati-hati dalam memposting foto-foto identitas kita, karena pencurian kredit online bisa menyebar kemana-mana. Salam dari saya, Hengki, pakai Y bukan pakai I. Ingat, pakai Y bukan pakai I. Fearless.